waktu itu saya sama penulis novel Dilan ini si PD Baik, kami belum jadi apa-apa karena Dilan masih dalam bentuk buku dan difilmkan gitu loh. Saya tidak percaya manusia NTT itu adalah manusia yang bodoh. Jadi kalau ada aparatus negara yang represif terhadap rakyat, iya, ada tentara mukul orang misalkan, bum gitu. Kamu juga pernah mengundang Najwa Shihab sampai ke Lembata saat itu ya? Oke, selamat malam Kota Ende, dan malam hari ini saya dan juga teman saya ini kita lagi mengenakan kemeja biru ya, caile. Biru itu kalau dalam istilah puisinya maknanya apa ya maknanya ya? Biru ya. Pengembaraan, kemesraan gitu ya. Jadi betul. Jadi untuk saat ini buat semua kaula muda dan juga untuk semua teman-teman masyarakat Ende dan juga sekitarnya, saya sudah bersama dengan seorang penyair Indonesia, seorang pegiat sastra juga. Ini puisi-puisinya ini sangat terkenal sekali, bahkan sempat dibacakan oleh seorang Najwa Shihab, sang presenter hebat dan juga sosok perempuan hebat pastinya. Saya patut berbangga kepada abang saya ini, Bara Patiraja, yang sangat luar biasa. Dan betul sekali nih, kaula muda dan juga buat babes-babes di luaran sana, kalau ngomong soal puisi itu panjang sekali puisi itu ya. Puisi banyak ada yang mengatakan juga puisi adalah seni kata gitu ya. Puisi adalah ungkapan hati dengan meluapkan semua perasaan batinnya, meluapkan semua benteng-benteng dirinya untuk diungkapkan dengan diksi-diksi yang bagus begitu ya. Dan terbukti hari ini Babs, saya sudah bersama dengan orang hebat. Ini Bara Patiraja. Kalau kalian semua kunjungi di channel YouTube-nya Bara Patiraja, kalian nongkrong dan juga langsung lihat ya. Puisi-puisinya itu sangat bagus. Dia juga punya kenalannya banyak di nasional sana. Salah satunya ada Olivia Zalianty. Kalau tadi ada Najwa Shihab, dan sekarang dia udah bermitra bareng dengan Olivia Zalianty. Selamat malam Kakak Olive. Bener. Malam deh buat juga kayaknya. Iya, nonton nih. Selamat malam deh buat Mbak Olive ya. Kangen banget Mbak Olive untuk ngebuat namanya FTV-nya dan juga sinetronnya dan juga filmnya nih bagus. Sekarang udah ke teater. Oh, udah teater. Levelnya udah naik lagi nih ya teater ya. Dan belakangan intens menarasikan puisi di berbagai tempat. Jadi, teman kita yang satu ini multi talent pastinya. Bisa semua ya beliau itu ya. Jadi keren nih. Jadi saya tertarik sekali dengan biografi dari seorang Bara Patiraja ini. Saya akan bacakan caile kayak radio banget ya, radio visual dong saat ini. Oke, Bara Patiraja. Bener. Terima kasih. Bara Patiraja penyair Indonesia, lahir di Lamaha, Flores Timur, NTT 12 April 1983, dan karya yang telah terbit adalah Bermula dari Rahim Cinta 2005. Ini buku ya? Iya, buku. Republik Iblis 2006, Samudra Cinta, Ikan Paus 2013, Pacar Gelap Puisi 2016, Aku Adalah Peluru 2019, Geser Dikit Halaman Hatimu 2019, dan aktif di berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan. Dan Bara menginisiasi talk show Catatan Najwa bersama Najwa Shihab yang digelar di Kupang dan juga Lembata pada tahun 2017, dan sebagai koordinator konten Mufakat Budaya Indonesia Jakarta 2019, dan membaca puisi di Festival Sastra Internasional di Gunung Bintan, Festival Puisi Internasional Tegalmas, Lampung, Kongres Kesenian Indonesia, dan juga sebagai narasumber dalam acara Hari Anti Korupsi Internasional yang diselenggarakan oleh KPK di Pekanbaru dan lain-lain. Dan 2007, kaula muda, Bara mendirikan rumah Putika Kupang, menempuh studi S1 di UMY dan pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini banyak sekali. Saya patut berbangga. Ini apalah arti saya begitu ya dengan dia ini, karena dia punya banyak sekali ceritanya, punya banyak sekali buku-bukunya yang udah terbit. Ini putra Timur, kita mesti berbangga ya dengan kedatangan Bara Patiraja, dan pastinya ya beliau ini ada kegiatan besar di Kota Ende. Kalian jangan pernah tinggalkan, dia ada kegiatan besar untuk masyarakat Kabupaten Ende. Oke, Bang Bara, apa kabar nih Bang Bara? Ya, sehat walafiat berkat doa dari Kakak Karisma. Hari ini kita tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya Allah. Ini seberapa lama di Ende nih Bang ya? Udah mau 5 abad kali ya. 5 abad, oh lama banget kalau 5 abad nih Bang ya. Oke, 5 abad katanya. Tapi seminggu ya, udah saya baca-baca tadi dari teman-teman. Udah seminggu. Gimana Bang dari keadaan Ende sendiri Bang? Apa yang dirasakan perubahan nih Bang? Ende saya kira tetap merupakan sebuah kota yang lengang ya, yang lengang gitu ya. Iya, kota yang lengang, kota. Saya sering menyebut Ende itu adalah kota gagasan. Oke. Ketika orang masuk ke Ende itu seperti
kembali ke satu rahim peradaban yang benar-benar apa ya? Karena medannya kosmik ya, kosmik medannya sangat luar biasa. Ada perbukitan, ada lautan, dan menurut saya puisi yang sebenarnya. Puisi, jadi dia langsung realita aja gitu dia. Iya, alam Ende itu bagi saya, makanya saya menyebutnya alam natur puitik Nusa Nipah itu ya. Alam natur puitik Nusa Nipah. Dan semua eksotisme natur seperti itu bisa kita saksikan bukan hanya di Ende, tapi mulai dari bentangan daratan Flores secara keseluruhan. Secara keseluruhan nih Bang ya. Oke, Bang Bara sendiri, saya dan juga kaula muda ini pengen tahu dong, ceritakan awal karirmu Bang, saat kamu merintis Bang. Iya, sebenarnya influence, kalau di musik itu kan ada influence. Influence ya. Influence itu apa ya? Genre yang mempengaruhi seseorang di dalam memilih haluan berkarya. Betul. Ada sebuah tradisi sejak kecil sebenarnya yang saya alami adalah oral tradition. Jadi ada tradisi orang-orang tua kita dahulu mentransformasi cerita-cerita epik. Ya. Seperti bukan dongeng ya sebenarnya, tapi tradisi itu benar-benar dihidupkan setiap saat. Jadi sebelum tidur itu memang kita dikisahkan dengan suguhan-suguhan kisah lokal apapun itu. Ada tradisi itu hidup di masa saya tumbuh kecil. Nah, di usia-usia golden age itu kemudian tanpa saya sadari bahwa setelah menjadi penulis saya mulai menyadari bahwa justru itu adalah basic akar atau dasar daripada potensi kita untuk menjadi seorang pengarang. Saat itu ya, imajinasi kita sudah dibangun di saat itu. Iya, jadi benar nih. Sayangnya kultur atau tradisi seperti itu hari ini tidak lagi dialami oleh generasi Android ini. Anak-anak zaman sekarang kan tidur bukan dalam ayunan atau buayan ibu bapaknya, tetapi dalam ayunan dan buayan itu. Benar, ini game dan sebagainya. Ini secara langsung ya, ada gambaran saat-saat ini begitu ya. Iya. Jadi syukurlah dirimu, alhamdulillah kamu lahir pada saat golden age saat itu ya, dimana kamu masih mendapatkan kisah dari orang tua. Jadi terngiang-ngiang kamu kedepannya harus dikemanakan kisah ini, saya harus membuat puisi atau saya harus menulis ini dari kisah-kisah itu, atau gimana Bang? Iya, itu menjadi semacam nutrisi awal. Nutrisi awal. Tetapi bahwa dalam proses penciptaan karya-karya kemudian hari, tentu kita bergulat dengan realitas hidup yang hidup dan menghidupi sang penyairnya. Oke. Sehingga hampir semua puisi-puisi yang saya tulis di dalam beberapa karya yang sudah terbit itu merupakan manifestasi dari seluruh pengalaman alam bawah sadar yang saya tempuh di dalam kehidupan, lalu kemudian waktu membuat itu menjadi satu kesadaran baru yang pada akhirnya menjadi sebuah dunia di dalam puisi-puisi yang saya tulis. Iya, saya mau tahu dong Bang, ini banyak orang mengatakan bahwa ketika pengarang hebat itu dia akan lebih bagus hidup dan juga menulis pada zamannya, begitu ya, pada siklus saat dia berada saat itu Bang ya. Kalau untuk Abang sendiri nih Bang, dari masa-masa Abang sendiri itu pergejolakannya benar banget pasti Bang ya. Karena dari puisi-puisi Abang ini banyak lebih kepada gaya-gaya naratif seperti itu Bang. Iya. Iya, penyair memang harus sastrawan, penulis, dia meski menyuarakan habitusnya, menyuarakan habitusnya, atau dia besar dari rumah budayanya sendiri. Dia nggak bisa mengcopy pas kebudayaan orang lain gitu. Betul. Untuk berbicara secara kuat di dalam karya-karyanya. Oleh karena itu bagi saya sastra juga merupakan pintu gerbang, atau puisi merupakan pintu gerbang yang menghantarkan kita untuk menggali lebih dalam bahasa ibu yang mengikat lidah kita itu. Karena di sanalah kita akan menemukan daya ucap kita yang sebenarnya. Maka karya sastra, puisi khususnya itu tidak terutama pada apa yang ingin kita katakan, tetapi bagaimana cara penyair mengatakannya gitu. Jadi kita mau ngomongin handphone, bukan handphonenya yang urgent di dalam puisi, tetapi bagaimana kamu menggambarkan realitas
yang ada maupun di balik handphone ini yang penting. Oke. Gitu loh. Pada zamannya begitu ya Bang. Iya, itulah saya menulis Targetnya. tentang Android. Android misalkan. itu. Android itu merepresentasikan satu culture hari ini gitu loh, bahwa kebutuhan kita akan telepon, akan komunikasi itu sudah seperti yang dikatakan oleh Baudrillard, sudah mencapai pada satu tahap yang akut, candu dan bukan lagi hanya butuh tetapi juga sudah berubah menjadi semacam adiktif. Jadi kebutuhan kita tuh kebutuhan adiktif. Kalau nggak dipenuhi hilang kita. Iya, lenyap lah. Kita bakal lenyap. Jadi ada tagline juga nih ya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu ya. Ini mungkin ada sedikit sindiran begitu ya Bang ya, untuk semua dengan zaman-zaman saat ini begitu Bang. Oke, kalau saya melihat Abang ini sebenarnya kuliah di Muhammadiyah Jakarta nih Bang ya. Itu ambil sastra Bang ya, atau gimana? Ya, pendidikan aja. Jadi nah, itu hebatnya beliau ini. Sastra itu memang benar otodidak ya, otodidak, sebuah pengembaraan berdasarkan radius di lingkaran teman-teman, di lingkungan pergaulan gitu loh. Secara akademik saya tidak punya disiplin formal atau akademik untuk menempuh satu studi yang basically-nya adalah sastra gitu. Tapi saya kira itu bukan sebuah persoalan ya. Kita berkarya gitu. Siapapun bisa lah gitu. Siapapun bisa berkarya. Great, don't hate ya. Oke Bang, pernah terduga nggak sih kamu bisa sesukses ini, namamu bisa seakbar ini Bang ya? Kamu juga pernah mengundang Najwa Shihab sampai ke Lembata saat itu ya? Iya. Sampai ke Lembata. Kamu pernah berpikir nggak sih bahwa kamu seorang pemuda dari Timur yang bisa mengundang sosok hebat itu? Kamu pernah berpikir nggak Bang? Apa yang saya kerjakan berangkat dari sebuah prinsip dan keyakinan bahwa sekecil apapun pekerjaan itu, kalau manusia total di bidangnya, maka dia pada satu titik akan mencapai hasil yang maksimal. Apapun itu, tidak hanya di dunia sastra ya, tapi di seluruh dimensi kehidupan yang kita butuhkan adalah totalitas ya. Itu yang penting sih sebenarnya. Totalitas nih Bang ya. Totalitas. Jadi terbukti kamu ini sudah banyak sekali karya-karyanya loh ya. Sudah banyak sekali buku-buku yang sudah langsung diterbitkan pada saat itu, dan pernah bekerja sama dengan Gramedia ya, yang sempat saya baca. Iya, di buku pertama kedua masih dipasarkan oleh Gramedia. Tetapi di buku selanjutnya saya tidak melanjutkan kerjasama dengan korporasi itu. Saya lebih memilih jalur senyap, bawah tanah, indie, dan ya kita lebih freedom lah dengan model bisnis seperti itu. Iya. Nah Abang, bagaimana dengan puisi-puisimu nih Bang? Lebih condong kamu ke gaya mana nih? Saya nggak memikirkan gaya. Kamu nggak memikirkan gaya? Iya. Kamu ngalir aja gitu ya? Ngalir aja. Soal gaya itu urusan kritikus sastra lah. Tugas penyair tidak memikirkan gaya puisinya ya. Itu justice itu diberikan oleh para kritikus dan lain sebagainya. Kan nulis berdasarkan apa yang ingin saya ucapkan dan berdasarkan gagasan utama yang mau kita sampaikan kepada publik pembaca itu sebenarnya apa sih? Itu yang penting saya kira. Oke. Jadi kalau kita menulis sambil memikirkan, waduh ini gayanya gimana ya? Ini salto apa jumping samping atau gimana? Mau liris atau mau realis? Akhirnya kita nggak bisa berkarya kalau terlalu terikat sama satu aturan akademik yang baku ya. Orang nggak bisa berkarya kalau dipasung atas nama kaidah-kaidah itu. Tetapi bahwa kaidah itu menjadi rambu-rambu ya gitu. Tetapi dia tidak boleh menjadi satu kanal yang menyempitkan imajinasi dan wawasan pengarangnya itu. Asik. Jadi juga nih Bang ya, ini kita sempat sharing-sharing nih Bang ya, kita perlu sharing-sharing lah Bang ya. Jadi ada perbedaan gaya puisi lama dan juga ada gaya puisi baru nih Bang. Ini terlepas dari strukturnya, terus dari pemilihan-pemilihan gaya-gayanya. Dan kalau sekarang kita hidup di zaman ini Bang ya, kita butuh namanya branding kita dong. Betul. Berarti kalau dikenal Bara ini gayanya kesini gitu. Itu Abang kata-kata ini Abang lontarkan nggak Bang? Agungkan nggak kata-kata ini? Oh, branding saya mau dikenal sebagai dengan orang yang memiliki gaya puisi ini. Sebenarnya saya lebih cenderung pada sebuah usaha atau ikhtiar literer untuk mendekatkan
puisi atau karya sastra itu ke telinga publik. Oke. Selama ini kan ada kesan bahwa puisi atau karya sastra itu hanya menjadi milik privilege oleh kelompok-kelompok yang elit, dia seperti manusia alien atau makhluk alien yang berada di ketinggian menara gading sehingga dia tidak menyentuh realitas. Ketika orang baca puisi, masyarakat bingung kan gitu, ini apa sih yang diomongin penyair, orang nggak ngerti karena mungkin secara estetik puisi cenderung tidak mengatakan segala sesuatu secara apa adanya gitu loh. Maka saya mencoba memilih diksi atau frase yang itu lebih dekat dengan dengan telinga publik atau generasi milenial hari ini gitu. Itu satu strategi kebudayaan saja sebenarnya. Satu strategi literer aja. Itu bukan satu pilihan yang absolut ya. Bukan absolut bukan absolut. Maka dari konteks tema, cara membahasakan juga menurut saya ringan banget ya. Ringan banget, bukan garing, tapi ringan. Tapi itu hebat. Iya. Kata-kata diksimu itu sangat hebat sebenarnya. Jadi seorang Bara ini dia lebih mengedepankan itu nggak absolut soal gayanya gitu ya. Kamu nggak absolut. Berarti kamu ngalir aja mengikuti zaman ini seperti ini, gaya ini seperti ini. Ya, secara garis besar kan paling tidak ada dua nih ya kalau kita mau membagi itu menjadi satu klasifikasi ya. Ada pengarang atau penulis yang cenderung, khususnya puisi ya, cenderung mengedepankan unsur estetika bahasanya sehingga dia nggak peduli persoalan pembaca mau mengerti apa makna yang disampaikan, dia nggak peduli. Ya whatever lah, bodo amat kayak gitu. Tapi ada juga prinsip penulis yang lain adalah nggak penting bahasa itu indah, puitik, estetik, sublim apa enggak gitu. Yang penting ide atau pesan utama yang mau saya sampaikan ke publik pembaca itu bisa diresapi secara cepat gitu loh. Nah ini yang membuat pengarang itu kadang-kadang terjebak antara prosa di satu sisi, slogan di sisi lain, pamflet di sisi yang berbeda begitu. Nah kita bergulat dia antara kutub-kutub seperti itu di dalam berkarya gitu. Betul Bang. Jadi ini ada juga istilah nih Bang ya, kalau karya sastra itu dia adalah full interpretasi nih ya. Interpretasi dari si pembacanya, si pendengarnya kayak gitu Bang ya. Dari puisi-puisi Abang yang sering Abang gaungkan dan sudah menghasilkan banyak sekali buku dari antologi buku puisi seperti itu Bang ya. Ada nggak sih ada pendengar datang ke Abang gitu, Bang Bara ini maksudnya seperti apa Bang Bara? Maksudnya kayak gini loh. Ada nggak kawin-kawin ide antara si pendengar, pembaca sama Abang kayak gitu? Ya, saya kira banyak lah ya, banyak yang seperti itu, bahkan bukan hanya sekedar dalam forum diskusi ya. Beberapa karya-karya buku puisi saya sudah di riset oleh para mahasiswa di perguruan tinggi baik skala S1 maupun pasca sarjana untuk jadi skripsi, untuk jadi tesis. Itu udah beberapa banyak udah jadi. Jadi buku itu diriset sama mereka. Pacar Gelap Puisi diriset jadi tesis. Iya, jadi skripsi gitu. Kurang lebih mau sekitar 10 orang kayaknya di Unflor aja ada 2. Wow. Mahasiswa Unflor datang mendekati Abang gitu ya. Iya, mereka karena saya nggak berada di sini jadi by phone aja. Kadang mereka hubungin di Facebook, di IG, Abang kami lagi penelitian buku puisi Abang nih gitu loh, untuk dijadikan skripsi atau tesis. Mereka intens hubung itu dan saya semaksimal mungkin meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dan biasanya kan sifatnya akademik banget lah, misalkan teori figuratif segala teori linguistik dan itu yang diteliti sama mereka, maknanya figuratif dan segala macam. Figuratif dan juga linguistik. Iya, itu urusan kajian akademik gitu, iya. Gitu. Oke nih Bang Bara, kamu pernah nggak sih melakukan tur ke beberapa kota nih dengan puisi-puisi itu Bang? Najwa pasti udah baca puisi kamu Bang ya? Sering banget. Nah itu. Sering banget. Ada beberapa. Terakhir intens ke Tubaba, Lampung. Ke Lampung? Iya, ke Lampung. Itu juga sama kakak Nona Olivia Jalianti kan kami di sana. Terus kemudian ada event-event sastra gitu ikut. Terus roadshow bedah buku juga beberapa. Sering. Cuman di ujung timur Indonesia belum sih. Belum Bang ya. Ini PR-nya Abang sebenarnya. Iya. Di Tanah Jawa, Daratan Sumatera hampir udah. Yang belum tuh ya ke timur lagi sana. Ke Papua. Ke Papua belum. Itu PR-nya bersePR Abang. Iya, lumayan kan. Kita ke Papua malah balik ke Surabaya dulu atau ke Makassar dulu baru ke Papua. Gitu.
Padahal kita udah deket banget kan dari sini. Udah dekat sebenarnya, jadi harus balik lagi ke sana. Jadi gitu. Jadi sudah banyak nih Bang ya tur ke beberapa kota nih Bang ya dengan karya-karyamu nih Bang ya. Oke, dari karya-karyamu itu banyak nggak sih yang minta untuk didaur, maksudnya bukan didaur ulang, tapi dibacakan ulang nih oleh pendengarnya. Bang, saya boleh minta nggak ini puisinya? Saya masukin ke channel saya, ada nggak? Banyak. Okay. Ada beberapa dan video-video saya yang diunggah di YouTube mereka malah udah beriklan. Nah, jadi ya mereka minta sebagai teman persahabatan ya saya nggak apa-apa diizinkan aja. Itu gratis Bang? Iya, nggak apa-apa. Karya itu mahal Bang sebenarnya Bang. Nggak apa-apa, kita saling support aja, support, mendukung kreativitas anak-anak muda. It's okay, no problem. Tapi ketika kamu buat karya puisi itu perlu dengan gejolak-gejolak batin yang luar biasa pastinya. Gejolak batin kamu ketika kamu menulis dengan suasana apa? Iya, mahal sekali Bang. Sangat mahal karyamu Bang. Kenapa hanya dikasihkan begitu saja Bang? Ya itulah prinsip menjadikan kebudayaan atau sastra itu sebagai medan transformasi intelektual. Oke. Jadi bukan sebuah jalan untuk mencapai orientasi profit semata, tapi bahwa ada transformasi pengalaman, ada transformasi nilai di dalam kerja-kerja kebudayaan kayak gitu. Jadi ya orang mau copy buku gratis pun is no problem. Sah-sah saja. Iya, nggak perlu dilarang. Kan banyak tuh dilarang mengopi dan apa. Dilarang mengopi itu enggak. Dan seorang Bara Rajapati ini dia bilang silakan aja. Yang nggak boleh tuh ya diplagiasi mentah-mentah gitu. Ya. Tapi kalau dia dapat influen, ini puisinya mirip Bara. Ya it's no problem. Itu namanya influen. Oke, influence. Tapi kalau kamu plagiat mentah-mentah ya itu nggak benar. 100% dari hasil karyamu itu yang salah sebenarnya. Jadi kalau influence nggak apa-apa ya. Influence nggak masalah. Orang semua yang kebudayaan itu dimanapun pasti cangkokan. Ada influence-nya gitu loh. Semua cangkokan. Ya kayak saya terinfluence sama kamu nih untuk bisa belajar banyak puisi. Iya. Jadi berterima kasih banyak nih ya. Terinfluence dalam 3 menit pertama di atas meja. Oh betul. Enggak, tapi dari kemarin-kemarinnya sebenarnya Bang ya. Ya ini sebenarnya banyak sekali orang-orang ND itu yang menulis artikel tentang beliau. Seperti buku-bukunya ini banyak sekali artikel yang menulis tentang beliau banyak sekali. Oh iya, ada satu tuh. Iya. Saudara kita di Unflor tuh. Saya lupa namanya siapa ya. Tuteh Permatasari. Iya, benar ya, Tuteh ya. Tuti Permatasari. Iya, Oke, jadi sempat saya baca-baca itu Bang ya. Sempat saya baca dari Pos Kupang juga. Dari Pos Kupang juga sempat menulis tentang Bapak ini. Jadi saya sebagai sebenarnya saya sebagai tolong dirubah dong diksinya. Ya. Oke. Kakak ini, abang ini ganteng ini ya. Oke, Bang. Kalau orang ini bilang KE. Ini sebenarnya orang ND ya. Oke. Kameranya di sana kamera di sana. Kasihan tuh yang bisa. Saya fokusnya ke kamu kan. Kalau ini nggak bisa dibedulin. Saya ditonton sama Olivia Zalianty sebenarnya. Kapan lagi coba saya ditonton sama artis Olivia Zalianty? Antar lagi aja nonton aja di channel YouTube-nya dia. Iya tadi udah WA-an sih. Udah WA. Iya udah. Oke. Tapi nanti tanggal 9 pengen hadir deh. Amin. Nonton. Mudah-mudahan aja nonton dia. Amin. Tapi yang nonton tuh Najwa Arung Saujana. Oh, Najwa Arung Saujana. Oke. Atau Najwa ponaan di sana di Merpati ya? Itu maksudnya. Oke, maksudnya itu. Oke, Bang. Ini benar nih, Bang ya. Kamu sudah banyak perusahaan enggak sih atau brand terkenal yang bekerja sama dengan kamu nih, Bang? Dengan hasil karyamu itu, Bang. Perusahaan apa dulu nih? Dari perusahaan buku pasti. Penerbit ya. Perusahaan apa ya? Perusahaannya Kakak Karisma aja deh kalau pengennya. Saya pengen banget. Iya. Tapi ini mesti MOU-nya harus berat nih sama dia nih. MOU-nya kita mesti dealingnya. Kita bagi 3 kalau gitu. Iya, ini dealingnya mesti harus wanti-wanti kan orang ini penyair nasional loh ya, penyair. Boleh nggak aku nanya balik? Ya? Oh, boleh. Kakak Karisma suka sastra. Saya ini kan sebenarnya anak sastra nih ya. Oh iya. Saya kuliah kan ambil sastra. Wow, magic. Saya bicara sama anak sastra. Enggak. Justru saya kuatnya lebih kepada skripsi saat itu. Justru ini saya merasa sangat terhina sekali sebagai anak sastra di mana saya belum mengaktualisasikan karya saya begitu. Tapi ngomong-ngomong live streamingnya udah berapa ribu yang nonton sih ini? Udah ada 2046 penonton. Ini ada. Lu jangan nyampein dusta hoax lu. Oh enggak memang nyata kok. Ini ada pentingnya dari channel kamu kok. Dari Nana Villa. Selamat sore Bang. Oke, lagi di ND nih ya Bang. Iya, ada lagi di ND kok ini. Oh iya. Lagi di ND.
Jadi gitu Bang, udah banyak perusahaan ya atau penerbit yang ngantri lah mau ajak Iya, kerjasama. rata-rata indie lah. Iya, indie. Setelah 2 buku itu saya memilih jalur indie, memilih jalur senyap. Karena di situ ya kita bebas mau ngapain aja, mau menentukan cover kita seperti apa, isinya gimana, desainnya itu mutlak ada pada kita. Memang problemnya adalah harus punya basis manajemen yang kuat dan bagus. Bener. Kalau enggak ya begitu-begitu aja tumbang. Jadi tumbang aja, nyamblang aja kemana-mana begitu Bang. Iya, penulis itu sebenarnya dia tumbuh di atas gagasan, dia berdiri di atas gagasan gitu. Sebenarnya ya, tetapi problem kita hari ini kan sastra harus mampu hadir di ruang yang sifatnya industrikal gitu loh. Nah, ketika penyair atau penulis gagal bertahan di ranah ini, dia bisa terpelanting. Iya. Gitu. Dia bisa kehilangan arahnya. Iya, bisa terpelanting. Maka ya butuh kreativitas dan kecerdasan imajinasi untuk membangun sebuah strategi sehingga kita tidak kehilangan konteks dan konten di dalam berkarya gitu. Udah banyak contohnya. Kalau soal mutu, quality, ya menurutku itu relatif ya, tergantung siapa yang melihatnya gitu. Tergantung siapa yang melihatnya dan apa alat ukurnya gitu. Ada yang bilang ini karya keren, ini karya jelek, ini karya sampah. Ya macam-macam orang punya komentar kan gitu loh. Iya, berdasarkan cara mereka melihatnya. Cara mereka interpretasi orang lah gitu ya. Iya. Jadi kalau sastra itu sebenarnya kan full interpretasi gitu kan, tergantung dari cara dia melihat dan suasana hatinya apa saat itu ya. Makanya saya bilang ada faktor lain juga yang menentukan kesuksesan. Saya di beberapa tahun berapa ya waktu itu saya menjadi salah satu pengisi di acara KPK di Lembang, Bandung. Iya. Waktu itu saya sama penulis novel Dilan ini si PD Baik. Kami berdua dia ngomongin soal cerpen novel, saya ngomongin soal puisi. Dan waktu itu belum jadi apa-apa karena Dilan masih dalam bentuk buku dan difilmkan gitu loh. Nah, beberapa tahun kemudian saudara kita si Dilan ini mengalami satu lompatan besar karena memang karyanya masuk dalam satu korporasi industri besar dan masuk ke layar lebar, dan ya saya kira itu menjadi satu pencapaian yang spektakuler di dalam proses kepenulisannya. Dan kamu ada sama orang-orang itu. Iya. Itu hebatnya, kamu ada. Ya, biasa aja. Itu bukan biasa aja, itu sebuah prestasi kamu sebenarnya. Iya, ada banyak teman-teman yang gitu. Nah, Abang, saya melihat dari postingan teman-teman di END nih Bang, katanya Abang mau buat satu kegiatan besar, itu ada namanya konser puitik natur dari END untuk Pancasila. Kenapa kamu mengambil tema ini? Kita ngomong tema dulu baru judul Bang. Ya, diksi puitik natur itu sebenarnya berangkat dari satu tour kultural aja. Saya dari Adonara, Larantuka, terus kemudian Momere, Ende, terus mau ke Bajawa, mau melintasi seluruh daratan Flores ini gitu. Karena saya belum pernah melakukan itu dalam satu waktu. Kalau berkunjung sering gitu, tapi bahwa menempuh semua rute itu dalam satu waktu belum. Sehingga saya beri tajuk ke puitik natur itu, puitik natur Nusa Nipah gitu. Nah, ini spotnya kebetulan kita di Ende dan Pancasila juga lagi seksi-seksinya sedang menjadi satu wacana besar hari ini gitu. Dan saya kira konser puitik natur di Ende sebagai ibu dari ibu yang melahirkan gagasan tentang Pancasila ini perlu kita hadirkan lagi gitu. Ini ada pertanyaan siapa sih? Oke, ini ada Q&A dari streaming YouTube milik Bara Patiraja. Oh ya, lewat ya. Kayaknya mungkin banyak yang nonton nih Bang. Ada sih di sini. Jadi lewat ya. Oke. Iya apa? Apakah puisimu terinspirasi dari para penulis-penulis negeri tetangga? Oh iya. Nah, ini pertanyaan dari Alea. Penulis negeri tetangga itu apa ya? Malaysia. Ya Malaysia, mungkin Singapura. Kayak gitu. Alea, thank you atas pertanyaannya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada influence dalam proses berkarya ya, dan apa yang diserap oleh penyair baik itu literatur maupun bacaan itu akan mempengaruhi coraknya gitu loh. Akan tetapi satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa perjuangan setiap penulis atau penyair dalam menulis puisi itu adalah perjuangan untuk menemukan daya ucapnya, menemukan bahasanya. Disitulah bedanya gitu loh.
dalam konteks literatur saya suka banyak karya-karya dari luar juga. Ada Pablo Neruda dari Chili, dia peraih Nobel Sastra Dunia. Ada Gabriel Marcus gitu loh. Terus kemudian ada Leo Tolstoy dan ada Rainer Maria Rilke yang paling klasik dari Jerman. Terus kemudian di India ada Rabindranath Tagore. Di Indonesia ada Pramudia Anantatur, ada Khairil Anwar. Nah, semua saya membaca karya-karya mereka itu, tetapi bukan berarti untuk menjadi seperti mereka, no, gitu loh. Saya membaca dan itu memberikan semacam asupan atau spektrum di dalam proses berkarya setiap penyair. Thank you Alea. Mungkin itu jawabannya ya. Iya, jadi kita respon mereka ya. Iya benar. Jadi ini ada Q&A dari live streamingnya Bara Patiraja Channel. Jadi benar. Jadi Bara ini memang terinfluence ya, bukan jadi seperti penulis-penulis itu, bukan jadi seperti penyair-penyair itu, tapi terinfluence memang sah loh. Saya juga kalau mau buat suatu karya, itu harus terinfluence sama siapa gitu ya. Iya. Terinfluence gitu ya. Intinya kita punya referensi lah untuk bisa mengembangkan diri kita ke depan seperti itu Bang ya. Oke. Nah Bang, ini tadi udah nyampe mana sih, lupa gue. Ini kembali ke topik kita ini. Iya. Konser Puitik Natur dari Endi untuk Pancasila. Kamu kenapa bisa mengilhami tema ini sebenarnya? Ada ya, tadi, wacana apa di balik? Dasar historikalnya bahwa Ende itu secara gagasan punya peranan yang cukup signifikan. Kita tahu bahwa Presiden Soekarno itu berdiam lama di bumi Ende. Dia makan dari tanah Ende, minum dari tanah air Ende, dan itu tidak hanya memberikan satu dampak secara physically, tetapi juga ada mental aspeknya. Itu berpengaruh secara intelektual. Kita tahu bahwa di Ende Soekarno mengalami persinggungan yang intens dengan alam pemikiran Barat bersama para intelektual dari paroki, keuskupan ya dan lain sebagainya. Di Ende juga dia intens mendalami aja ilmu keislaman, misalkan dengan Hasan di Bandung melalui surat-surat dari Ende gitu. Itu tercatat di sejarah. Maka dari itu lagi seksi-seksinya Pancasila ini, maka konser Puitik Natur dari Ende untuk Pancasila saya kira menjadi satu momen untuk mengajak ke bangsa ini untuk kembali berziarah ke masa lalu, bukan hanya sekedar bernostalgia, tetapi bahwa itu menjadi semacam satu cermin untuk menengok kembali dasar daripada gagasan atau falsafah Pancasila itu. Oke, jadi makanya Ende saya kira tepat lah ya. Kita galakkan atau kita gerakkan untuk melakukan konser amal ini gitu loh. Jadi konser amal, konser bertajuk Puitik Natur nih ya. Iya. Dari Ende untuk Pancasila. Berarti pendekatannya kepada masyarakat lewat puisi. Ada musik musiknya yang akan dibawa oleh kakak ganteng kita dengan suara kerongkongan ajaibnya, Cotok Pakti. Iya. Nah, tapi konser ini nanti akan di opening statementnya ada puisi kakak Nona Olivia Zalianti. Nanti kita bisa berduet gitu bersama. Ada kolaborasinya, musik puisi akan menjadi satu tontonan yang berdaging di dalam konser. Berdaging ini. Ya, berdaging. Oke. Ini majesnya pulang kenyang. Iya, kita langsung kenyang dong pulangnya. Kayaknya ada pertanyaan lagi deh. Ya, ada Q&A lanjutan. Coba. Ini saya bantu deh. Dari Hardi Mansur. Oke, sukses buat Kak Ebara dan Karisma, keren ya, sangat menginspirasi. Terus dari masih dari Hardi Mansur lagi nih Bang ya. Bentar saya lihat Q&A-nya. Oke, cocok sekali sama Karisma Agung, juga seorang puitis. Puasa dong apa nih? Bentar. Satu puisi kayaknya di request. Satu puisi, oke. Itu kan goyang melulu. Iya. Satu puisi dong yang pernah bincang di atas meja. Siap. Saya sebenarnya malu hati nih kalau sama ini, senior banget nih. Ini senior nih. Karisma dulu yang baca atau gimana nih? Bapak aja yang bacakan. Jangan saya yang bacakan. Saya belum punya karya Pak ya. Iya. Walaupun saya jebolan sastra, tapi saya belum punya karya sebenarnya. Ini saya juga harus menghormati para senior saya seperti Bapak ini. Kita baca puisi apa ini enaknya? Saya mau banget Abang baca puisi tentang Bidadari Kelimutu ya. Iya, naskahnya ada di situ. Naskahnya ada di situ. Kita belum report kan tadi. Belum report. Iya, saya nggak hafal malah. Nah, ini challenge-nya nih. Ada challenge cecak, challenge karisma. Atau boleh nggak saya kasih penggalannya aja deh kalau gitu? Boleh. Biar nggak utuh gitu loh. Boleh lah.
Oke, ini untuk memenuhi apa ya? Ya, teman-teman. memenuhi permintaan dari saudara Hardi Mansur. Ya, kita baca penggalan puisi Bidadari Kelimutu. Saya ngambil apa ya? Penggalan terakhirnya ya. Ya. Bidadari Kelimutu. Mata danaumu adalah mata paling indah yang pernah dilahirkan bumi. Bla 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 bla. Panjang banget kan? Oh, panjang banget ya misalnya. Oh iya. Lanjut Bang. Saya ngambil lirik terakhirnya. Aku bukan Soekarno, mengenal huruf, mengenal nama, mencipta sila, memeras anggur sejarah dari pohon sukma moyangmu. Aku hanya perindu seorang laki-laki biasa yang mabuk sunyi di kilometer 17. Thank you Kakak Karisma. Barapati Raja, Bidadari Kelimutu bisa langsung dilihat di channel YouTube-nya ya. Sering ke kilometer 17 nggak sih? Kilometer 17 itu di Iya di sana tuh dekat tebing itu loh, dekat arah turun dari apa itu? Aduh lupa gue nama tempat. Kamu lah yang lebih hafal di sini kan? saya lupa nih kilometer. Ini saya malu banget sebagai orang yang dari kilometer 17 itu di sana. Iya ada Batu Soekarno kan di sana. Oh, ada Batu Soekarno. Oke. Bang, ini saya tertarik sekali sama kata-katanya pohon sukmaku. Itu apa sebenarnya? Ya kan dalam konteks sejarah kan dapat ilhamnya dari pohon sukun tuh. Kenapa diganti sukma? Ya, biar lebih puitik aja sih Oh, sebenarnya. lebih puitik aja gitu ya. Julilei. Oke. Hardi ikut nimbrung nih, pasti acaranya tambah keren katanya. Oh iya pasti. Terus dari Julilei, sumpah ini penyiar keren sekali, karisma agung, sukses bersama Kak Etozo. Ya, terima kasih. Thank you Juli. Terima kasih Juli. Ini luar biasa. Jadi nantikan acara dari Bang ya, untuk Bang saat ini ya. Saya kemarin udah ini loh, gladi resik loh sama Cotok Pati tentang konser puitik gitu. Masa? Iya Dimana keren sih banget jadinya? tuh nggak sih ada. Jadi saya punya puisi Bidadari Kelimutu itu akan dipadukan dengan lagunya Cotok Pati yang judulnya Bidadari juga. Keren banget. Aduh, kalau kamu denger tuh pasti merinding deh. Jadi kalian ya, Kolam Muda ya, dan juga teman-teman live streaming, kalian boleh nanti lihat pada tanggal 9 Juli 2020 ya. Ini jamnya Ya, 19.30. Oke, 19.30. Pukul 19.30. berlokasi di Pantai Ria Ende ya. Benar sekali. Berlokasi di Pantai Ria Ende, akan ada live streaming YouTube dan juga Zoom. Dan yang sangat luar biasa dari acara ini juga akan langsung dibuka oleh opening statement dari Olivia Zalianti. Iya. Dan juga ada special performance dari Cotok Pati. Ada juga Bang Barapati Raja. Dan spesialnya untuk tiketing dari Zoom bisa langsung didonasikan untuk bantuan sosial. Iya, kita carilah anak-anak yatim yang butuh untuk disupport pendidikannya gitu kan. Ya melalui acara ini kita bisa berbuat sesuatu gitu. Karena kita tahu bersama corona ini memang apa ya, bikin seluruh ruang gerak kehidupan menjadi serba sempit dan lumpuh. Tapi kita sebagai manusia nggak boleh lumpuh dong. Iya. Iya nggak boleh lumpuh. Bener men. Kita harus punya semangat dong. Bener men. Melawan. Jadi orang sastra itu jangan pernah kalian semua anggap sebelah mata ya. Karena orang sastra itu sangat jiwanya itu manusia banget sebenarnya. Iya, kita menyadari bahwa hidup itu keras gitu. Hidup itu Tetapi keras. kita harus jauh lebih keras dari kehidupan. Kita harus jauh lebih keras daripada kehidupan. Wih, saya curi kata-katamu ya. Begitu. Kita benar. Saya Kita harus lebih keras menjalani hidup ini. Benar banget. Tapi kata kuncinya cuma satu aja Kakak Karisma. Iya, Kak. Selama manusia memiliki gagasan di kepalanya, maka dia akan senantiasa menemukan kaki untuk menggerakkan dunia. Jadi saya percaya pada kekuatan gagasan itu. Itulah Soekarno muda dulu begitu, obsesinya, gagasannya, mimpi dan imajinasinya tentang sebuah suku bangsa akhirnya melalui perjuangannya bersama teman-teman terwujudkan gitu loh. Iya. Iya, dan lihat aja tuh teks Sumpah Pemuda awal 1928. Menurut saya itu teks yang sangat puitik itu. Sangat puitik. Iya, sangat puitik itu. Pada saat itu mereka Iya, sudah pada bisa. saat itu sangat puitik. Nah. Mereka dengan keterbatasan waktu itu belum ada internet kan, tetapi mereka bisa mengakses pengetahuan, bisa banyak bahasa gitu kan. Anak-anak atau generasi yang tumbuh di masa itu juga nggak pakai pampers tuh, nggak minum susu Nggak ada apa pampers, gitu. nggak ada susu ya. Iya, jadi ya Nggak ada TikTok kan. mereka berhasil tumbuh menjadi manusia yang menurut saya punya kualifikasi lah gitu. Nah, apa yang salah dengan peradaban kita hari ini gitu? Benar. Apa yang salah? Itu menjadi refleksi kita lah. Refleksi bersama lah. Ya. Nah, cara refleksi yang paling persuasif adalah melalui kita mengucapkan refleksi itu melalui puisi, melalui sastra. Oke. Gitu loh. Nah Bang, untuk
target kamu sendiri nih Bang, target untuk acara ini yang jelas dong, pas tadi kamu akan donasikan untuk tiketingnya dari Zoom ini untuk bansos nih Bang ya. Target kamu ke depan tuh apa sebenarnya untuk ND tercinta ini Bang? Saya nggak ada target sih, Iya, sih nggak ada target. Hanya melalui karya ini kita berharap bahwa ada kesadaran kritis yang tumbuh di dalam diri pembaca gitu. Oke. Anak-anak muda tuh tidak hanya tidak hanya terpasung dalam satu romantisme kehidupan yang pada akhirnya membuat mereka tidak produktif. Gitu. Jadi tugas kita sebagai penulis atau penyair melalui karya itu hanya memantik doang fungsinya gitu. Kita mantik doang aja. Iya, kita kasih nyala dikit nih, orang persoalan dia mau menyala apa enggak kan tergantung respek balik dari sananya gitu. Ya, memberi spirit itu yang ingin terus saya jumbuhkan gitu dengan dunia yang saya geluti gitu. Karena puisi tidak bisa mengubah harga tempe yang murah jadi mahal gitu terus. Harga ikan di laut kita yang jeglek gitu tiba-tiba melalui puisi dia berubah menjadi satu komoditas yang eksklusif dan puisi hanya mampu memberi spirit orang untuk berpikir kritis gitu. Jadi puisi tidak hanya sekedar persoalan berbicara soal bunga, kembang, celana beserta kekuatan isi di dalamnya gitu loh. Tetapi ada kritisisme di dalam itu. Iya, ini ada kesaksian di dalam itu. Ada kesaksian ya. Ini membuat penonton, pendengar itu akhirnya bisa tergugah. Iya. Dengan kata-kata yang kita lontarkan itu. Walaupun sebenarnya sindiran sebenarnya. Iya. Makanya ada klaim sih beberapa pemikir-pemikir dunia mengklaim bahwa sesungguhnya puisi satu makom lebih tinggi daripada filsafat. Benar. Lanjut Bang, oke. Puisi itu lebih tinggi. Tambah berat nanti kalau kita masuk ke topik itu. Puisi itu emang satu makom lebih tinggi. Itu klaim ya, klaim pemikir-pemikir ya. Nanti orang filsafat marah pula kalau Kakak Rocky Gerung bisa tanggapi kita nanti. Wah, Bara keliru tuh, pasti dia bilang gitu kan. Tapi intinya puisi itu mampu menggugah orang lah. Kita kan sebenarnya sebagai penulis dan juga sebagai penyair, sebenarnya kita kan akan mewartakan apa yang kita pikirkan dengan kondisi sekarang sebenarnya. Dengan pilihan diksi yang saat ini kita butuhkan. Dalam dua kata kunci tadi yang saya sebutkan, tidak hanya transformasi nilai, tetapi juga ada transformasi pengalaman di dalamnya. Momen jatuh cinta penyair, sakit hatinya penyair, marahnya penyair gitu. Ketika kamu membaca itu menjadi momen kamu juga gitu loh. Bener. Itulah perbedaannya antara karya sastra dan berita koran yang objektif ya. Dia tidak punya emosi di situ. Sangat berbeda kita membaca teks itu kan. Kalau orang nulis berita ya dia nggak ada emosi di dalamnya. Datar aja objektivitas itu. Nah kalau sastra berbeda gitu. Sastra berusaha untuk merebut hati orang gitu. Nah dalam dunia politik ya banyak lagi gitu. Dalam dunia karya ya begitulah dimainkan. Ada satu gerakan di Prancis itu namanya avant-garde. Gerakan itu mengkombinasi antara jurus sastra di satu sisi, basis pemikiran filsafat di sisi lain, dan jurnalisme di satu sisi. Nah, jurus ini sering dipakai dalam komunikasi publik hari ini. Jadi kelihatan memikat gitu loh. Ketika orang mendengar tuh ada semacam satu sihir kata-kata gitu yang itu mampu menyedot orang untuk hanyut di dalam, tidak hanya di dalam irama, logika, tetapi juga di dalam emosinya. Emosinya ke bawah. Iya, puisi aja begitu. Dan itu juga digunakan banyak orang sampai saat ini. Iya. Ketiga elemen itu digunakan sebenarnya. Itu penting. Nah, Abang. Jadi penyair itu saya kira lidahnya bertuah ya. Iya, lidahnya harus bertuah. Jadi banyak makna sebenarnya. Iya, dia bertuah karena dia punya itu kata-kata yang kompleks dan bersembunyi di balik ke segala makna jadi semua orang bisa bebas menafsir apa yang diucapkan oleh penyair. Dan kata-katanya bisa melahirkan kata-kata lain. Dia mampu itu tergantung kreativitas pembaca lah ya kakak. Kalau pembacanya mudah hamil dan melahirkan gagasan baru ya keren sih. Boleh, ini keren sebenarnya. Tapi jangan kebanyakan hamil ya, lagi pandemi Covid. Hamil gagasan itu perlu ya. Oke, tapi hamil karena Covid gimana? Hamil karena Covid ya tergantung mereka sih. Udah pandemi gini kan ya, udah. Kemarin kan Pak Gup NTT ngomong kayak gitu kan, gimana sih orang NTT? Di artikel yang lain. Di artikel yang lain. Di artikel yang lain pastinya. Nah, untuk saat ini Bang, untuk target kamu sendiri pastikan untuk bansos nih Bang ya. Cara mereka untuk gabung ke Zoom ini apakah bagaimana nih Bang? Ada ID-nya udah di-share gimana nih? Kan ada Kakak Ika tuh, Kakak Ika Jingga. Kakak Ika Jingga ada di Kupang, Batam. Tapi mau membantu kerja kreatif di ND kan kita ucap
salam hormat, salam poetika dan danke banyak untuk Kakak Ika juga. Dia ininya, moderatornya, operatornya. Ya, jadi Kakak Ika ini yang akan melakukan registrasi. Jadi semua orang yang mau registrasi ikut acara kita, itu nanti terhubung dengan Kakak Ika. Oke. Iya. Jadi ya, teknisnya ada di Kakak Ika. Udah teknisnya langsung di share ID nanti deh Bang. Oke Bang, harapan kamu nih Bang. Ini sebenarnya kalau ngomong harapan sangat membosankan. Ini sangat sounds so klise sebenarnya. Harapan kamu buat kaula muda dan pemerintah daerah kabupaten ini itu apa sih Bang? Ya, apa ya? Untuk generasi muda saya kira ilmu itu punya dua mata ya. Mata kirinya adalah membaca dan mata kanannya adalah menulis. Iya. Tanpa salah satu diantaranya kita menjadi obskur di dalam melihat sebuah kenyataan dan realitas. Sehingga saya kira penting lah ya membaca dan menulis. Karena ketika kamu menulis, kamu melatih dan mengukur sejauh mana kapasitas berpikir di dalam diri. Anak muda atau kaum muda ya, bahasa yang paling tepat tuh kaum muda. Kaum muda. Ya, kaum muda. Bukan kaula muda berarti. Iya, kaula muda juga benar. Tapi kalau anak muda tuh agak kontradiktif. Anak ya anak gitu loh. Anak ya anak kamu. Iya. Kalau kaum muda. Kaum muda itu generasi muda. Iya, itu lebih reverse to komunitas. Saya percaya bahwa masa depan negeri ini tuh ada di tulang punggung kaum muda ini. Kita lah yang akan menjawab masa depan kita itu. Karena ada perbedaan imajinasi, perbedaan budaya, perbedaan culture, perbedaan cara berpikir antara kaum muda hari ini dengan generasi produksi orde lama dan orde baru itu beda banget. Beda sekali. Beda banget. Dari spiritnya gitu ya. Gitu. Nah, ya kita berharap begitu bahwa kaum muda mampu menjadi arsenal yang suatu saat nanti menakodai bumi Ende ini, mahkodai Nusa Nipa, menakodai NTT gitu. Dalam segala aspek kehidupan. Dan di bidangnya masing-masing. Gitu. Oke Bang, untuk kita sebenarnya nggak bodoh kok orang NTT. Siapa yang bilang manusia NTT orang tertinggal karena kemiskinan dan kebodohan? Saya nggak percaya itu. Kemiskinan dan kebodohan di NTT itu bukan persoalan culture-nya, tetapi persoalan strukturnya gitu loh. Orang miskin karena misalkan gini, kemiskinan kultural itu terjadi karena pertama orang malas. Orang malas pastinya. Lah orang NTT mana ada yang malas? Kan sebelum subuh petani udah kemana coba? Iya, ke sawah. Sebelum subuh orang nelayan udah kemana? Nelayan udah ke pantai. Ke laut, udah kan? ke laut sebenarnya. Sore menjelang maghrib baru udah di rumah. Baru pulang. Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya bukan manusia yang malas gitu. Kita punya etos kerja yang bagus. Tetapi mau kerja sekerja apapun karena sistem politik ekonomi yang tidak akomodatif terhadap realitas kehidupan sosial di masyarakat di NTT. Jadi keran ekonomi itu tidak terbuka dengan baik, gitu. Tidak terbuka dengan baik. Saya basis desa saya itu nelayan semua orang. Jadi ada ribuan kok mati sih? Ya, dia ada Nara ya. Iya, Rudi Tokan menelpon. Iya, ini Pak Rudi Tokan lagi menelpon ya. Jadi gimana dong ini? Ya, diangkat aja Bang, nanti diedit kok. Oh gitu. Ya. Tapi kan lagi live kita. Oke, coba di reject Bang. Oke. Nah ini dia nih. Kalau bener tuh. Ini dari Q&A dari Juli lagi nih. Sumpah ini episode terkeren katanya. Oh ya? Iya. Ya tadi itu saya tidak percaya manusia NTT itu adalah manusia yang bodoh. Kita punya kualitas nutrisi terbaik menurut saya. Laut sebenarnya ada. Iya, dan bukan hanya laut yang ada, ikan kita yang diproduksi oleh lautan kita itu ikan is the best gitu. Iya. Dia punya kaya akan protein iya. sebenarnya. Cuman kenapa nasib orang begitu terus gitu? Nelayan dari dulu saya kecil nih belum lahir, nelayan di tempat saya itu jutaan ton ikan per tahun mereka hasilkan. Tetapi kehidupan ekonominya tidak pernah bergerak maju. What's wrong gitu loh. Apa yang salah dengan itu? What's wrong with you? Nah, sebagai penyair tugas saya mengucapkan realitas semacam itu dengan bahasa yang tidak membuat orang marah, tetapi membuat orang itu terenyuh berpikir gitu, kok bisa gitu loh. Menggugah gitu. Iya. Apa yang salah dengan itu? Orang dari nenek sampai cucunya hidupnya begitu-begitu aja. Padahal ada ribuan armada laut gitu yang menangkap ikan dengan jutaan ton per bulan per tahun. Gitu. Apa yang salah? Ya saya menyebutnya itu distribusi ekonominya yang tidak kooperatif terhadap para
tulang punggung daerah ini gitu. Oke. Iya. Kamu merasa riskan nggak sih kalau daerah kita dibangun PAD terbesarnya dari sumbang orang sakit? Semua ya benar. Itu kan kacau yang kayak gitu. Nggak benar gitu. Nah itulah kenyataannya. Puisi harus menjadi lokomotif untuk memberi kesaksian secara. Jadi kita punya kemerdekaan, penulis itu punya kemerdekaan di dalam mengabarkan mengabarkan realitas di balik segala sesuatu. Saya ngambil contoh gini. Jadi kalau ada aparatus negara yang represif terhadap rakyat, ya ada tentara mukul orang misalkan, bem gitu loh. Yang kamu tulis itu bukan tentara mukul orangnya gitu loh. Tetapi bahwa representasi dari sebuah kekuatan struktural negara melalui kekuatan aparatus militernya itu yang menindas terhadap keberpihakan rakyat kecilnya. Itu salah satu sisinya aja sih. Contoh kecil aja bahwa bagaimana sastra harus memainkan peranan sebagai kesaksian di dalam realitas kehidupan kita. Contoh ikan tadi pun begitu. Kita bisa menuliskan dengan nada-nada yang satir, lucu, komikal kayak gitu kan. Kita bisa ada. mengucapkan apa saja. Jadi ini bebas sebenarnya. Iya. Iya. Harapan lebih spesifik deh kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende. Untuk Pemda Ende ya, untuk Pemda. Ende ini sebuah masa lalu sekaligus masa depan gitu. Jadi mudah-mudahan pemerintah mampu menemukan atau mendiagnosa apa yang paling dibutuhkan oleh tanah ini. Kita punya gunung, kita punya laut. Dalam sektor pariwisata kita berada di aras tengah, poros tengah Ende, Labuan Bajo di satu sisi yang paling pojok, yang sudah punya trademark sendiri di dalam dunia pariwisata. Sementara kita punya Kelimutu. Bolehlah, ya di sana ada Komodo, di sini ada Kelimutu kan. Itu menjadi semacam satu aset kultural. Gitu. Iya, satu aset kultural. Dan tinggal bagaimana orang datang lebih banyak ke sini. Karena itu ada implikasi ekonominya. Nah, itu butuh strategi kebudayaan. Branding membuat orang datang itu tidak hanya sampai di Labuan Bajo, tetapi dia berpikir bahwa kalau gue ke NTT atau gue ke Nusa Nipah, kalau hanya mampir di Labuan Bajo itu nggak utuh. Gue nggak ke Flores. Gitu. Jadi ketika dia menginjakan kakinya di Ende, baru dia punya sebuah kesimpulan bahwa setelah nyampe Ende setelah nyampe Kelimutu tuh gue ngerasa kayak udah sempurna deh. Udah sempurna lah gitu, kita. Ya. Barangkali Komodo itu adalah dalam tanda petik ya ayah ibunya ada di Kelimutu misalkan. Ya, mitologinya gitu. Bukan mitologinya, kita mengkiaskan gitu loh, bahwa orang itu merasa tidak, karena mitologinya tidak begitu gitu. Orang itu merasa bahwa ini kalau mereka nggak jenguk ke sana itu dia belum lihat ayah ibu kebudayaannya gitu loh. Secara langsung gitu ya. Iya. Membuat mereka bisa berpikir untuk bisa ke Ende. Disitulah saya kira peran sentral Ende sebagai zona 0 kilometernya daratan Flores itu. Daerah transit wisata ya. Iya. Ya, semua orang pada transit sini sebenarnya ya. Ayo rame-rame ke Ende pastinya buat semua kaula muda. Dan ada Q&A lagi nih Bang. Ini kamu banyak sekali yang gabung di kamu ya Bang. Oke, dari Alea Anajo. Bagaimana dengan penulis-penulis usia sekolah yang sering dibully Bang sebelum dia berkembang? Oh iya. Katanya mati sebelum berkembang nih. Iya. Ya paling ada hatersnya lah gitu lah. Iya. Penulis dibully itu pasti dari interpretasi pendengarnya yang salah sebenarnya, atau si penulis? Ya banyak sih, banyak case kayak gitu penulis dibully. Tetapi bahwa menulis itu proses dia. Iya. Menulis itu bukan sesuatu yang taken for granted. Dia sekali jadi itu enggak. Menulis itu step by step. Jadi dia satu proses pencarian menulis itu. Sebuah jalan hidup gitu. Nah, namanya jalan hidup, proses pencarian, resiko apapun bisa kita alami gitu. Orang bully itu misalkan, apaan sih nih karyamu puisi sampah misalkan. Saya pernah mengalami yang kayak gitu. Kamu nulis apa sih gitu? Nulis sampah yang kayak gitu-gitu. Pernah juga? Oh, banyak banget. Orang muat di medsos kritik sana sini, kita cuek aja. Ngapain juga kita dengerin sesuatu yang tidak memberikan otokritik yang konstruktif terhadap proses karya kita gitu. Jadi kita nggak boleh anti kritik. Kita mesti harus terima itu. Iya, harus terima itu. Jadi ya santai aja kalau dibully ya, slow aja. Kita tetap membuktikan kepada pembaca bahwa dengan kualitas gitu. Dengan kualitas dan bukan dengan bulian gitu. Jadi nggak usah berkecil hati atau benih itu baru tumbuh terus kemudian ada bulian lah kemudian dia
kamu mati. layu lagi. Berarti dia harus mencari kontur permukaan atmosfer tanah kultur yang lebih bagus untuk dia hidup dan tumbuh. Oke deh, kamu mesti banyak cari-cari guru yang bagus ya. Kamu cari pengalaman-pengalaman yang bagus pastinya. Bergurulah ke Barapati Raja ya. Jadi ini keren banget nih. Jangan lupa momen nanti pada tanggal 9 Juli 2020 ya. Ini pukul 19.30 langsung di Panteria ND akan ada gelaran keren, ada konser puitik natur dari ND untuk Indonesia. Langsung dimeriahkan oleh opening statement dari Olivia Zalianti. Ini tokoh publik juga. Puisinya Kakak Olive judulnya Warisan Soekarno. Oh, puisinya ada Warisan Soekarno dari seorang Olivia Zalianti dan juga ada Barapati Raja. Saya akan bacakan Bidadari Kelimutu. Apalagi ya, tolong beri aku vaksin dan kebenaran. Ini tentang corona. Oke. Terus ada beberapa puisi lagi lah. Android. Nanti kalau diceritain semua jadi nggak kejutan. Ya, dong. panjang banget pastinya. Iya. Dan juga ada penyanyi special performance dari Cotokpati ya. Iya. Dan pengisi acara lainnya nih. Wah. Cotokpati itu menurut saya aset Kota Ende. Iya, salah satu penyanyi yang saya kira ya perlu didorong lah dia. Perongkongannya ajaib, dia genre-nya country, etnik dan menurut saya bagus banget. Dan dia punya gaya sendiri, Mbak. Iya, keren, aku suka. Nah, itu dia makanya bilang kok orang ini kok tiba-tiba brandingnya dia Kami berani berdua tuh gitu. padahal nggak kenalan loh, tahu nggak sih? Mungkin Kami sama-sama nggak pati kenal, kali ya. iya. Sebelumnya nggak ada komunikasi apa-apa, jadi alam yang mempertemukan kami itu. Medan magnet itu yang mendekatkan setiap orang yang vibrasinya sama. Gitu. Satu frekuensi lah. Iya, Sama kamu harus kayak- percaya itu. Saya pernah buat statement saya di story saya di Instagram dan juga ya. Percaya nggak percaya, kita akan dipertemukan dengan orang dengan satu frekuensi. Percaya aja kayak gitu ya. Nah terbukti ini pertemanan sama abang ini sebenarnya baru dijadikan kemarin nih. Tapi kita sudah Iya, nyambung. kita juga baru ya. Kita juga baru. Iya, Nah itu lupa. dia. Nah itu dia. Jadi jangan lewatkan tanggal 9 Juli nanti langsung di Panteria ND ya. Akan ada live streaming YouTube dan juga Zoom untuk konser puitik natur dari ND untuk Pancasila. Oke. Nah terakhir nih Bang, cara mereka untuk gabung sama kamu, untuk ngikutin media sosial kamu di mana nih Bang? Bisa di akun channel YouTube Barapati Raja channel puisi, akun Instagram Barapati Raja dan Facebook juga Barapati Raja. Barapati Bebas kok, bisa di inbox, bisa DM, bisa gitu. Ya kayak Iya. bisa aja kerjasama juga ya. Iya. Tapi ingat, create, don't hate ya, jangan pernah membenci ya. Teruslah berkarya dengan gayamu sendiri gitu ya. Iya. Teruslah berkarya, teruslah bermimpi dan maju terus. Dan buat semua, saya Karisma Agung dari Di Atas Meja, Marto Sohan Channel, Rado Visual. Terima kasih banyak nih buat Bang Barapati Raja. Sami-sami Kakak Karisma. Dia selepas ini dia langsung akan rapat di kantor itulah ya. Oke, di kantor itulah dia akan ke sana dan juga akan persiapan untuk kegiatannya untuk konser puitik natur dari ND untuk Pancasila pada tanggal 9 Juli nanti. Terima kasih banyak saya Karisma Agung, selamat malam dan sampai jumpa buat semuanya. Wah,